Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Jaga selalu kesehatan teman-teman semua ya, karena saat ini lagi musim batuk ya, musim pilek gitu, teman. Ya, oke. Oke, teman, kali ini gua akan coba untuk ngelihat price action mengenai layer 2 Bitcoin, teman ya, karena gue jarang banget nih ngebahas L2 lagi nih atau layer 2 dari Bitcoin gitu, teman. Nah, bagaimana untuk price actionnya nanti bakal kita cek langsung, teman. Oke, jadi sebelum gue bahas semua, ya buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu, karena setiap harinya di sini gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di grup Telegram, silahkan gabung, karena di sini juga setiap harinya teman-teman gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Dan gue juga sering share crypto yang cukup early banget dan big potential, teman ya. Dan kalian juga bisa sharing crypto ke gua dan teman-teman yang ada di grup, dan semua itu gratis. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi, teman ya. Tunggu apa lagi? Gue tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke, teman ya. Jadi kita langsung aja untuk cek market dari cryptocurrency. Saat ini memang terlihat untuk market altcoin ya itu sudah banyak ya yang memerah gitu, teman ya. Dan di sini untuk Ethereum itu tumbuh 0,3, dan sedangkan Bitcoin saat ini tumbuh dan dia mulai bergerak ke arah 68. Ya, sebenarnya di live streaming gue sebelumnya, gue sering kali ngomong ke teman-teman semua bahwa untuk harga dari Bitcoin itu lebih kecenderungan saat ini itu di 67 di sampai 68 gitu, teman ya. Ya, mungkin untuk area konfirmasi kenaikan lebih lanjut nanti untuk price action ke depannya ya, itu harus bisa breakout area 68. Intinya seperti itu gitu, teman. Oke, jadi kita nggak usah lama-lama ya, kita akan langsung cek untuk price action dari L2 Bitcoin ya. Yang pertama dulu kita akan cek STX gitu, teman ya. Ini adalah stock, teman. Oke, kita akan cek and recheck ya, karena kita tahu untuk kenapa market saat ini sedang naik tumbuh ya, teman. Karena kan baru-baru ini ya, teman, Senator AS Cynthia Lems itu menyerukan persetujuan Senat atas RUU ya, yang mengizinkan suatu perusahaan keuangan global ya, atau khususnya di AS itu bisa memiliki Bitcoin. Dan serunya atau bagusnya, teman, undang-undang pro crypto itu disahkan kemarin gitu, teman. Jadi hal itu yang memungkinkan market crypto itu naik lumayan ya. Itu di luar dari suku bunga AS yang turun gitu, teman. Ya, jadi banyak info good news beberapa hari belakangan ini yang memungkinkan market itu kepus naik. Itu seperti itu. Nah, kali ini gue gak akan fokus ke Bitcoin, gue akan fokus ke layer 2-nya. Karena bagi gue ini adalah salah satu yang nggak bisa kita tinggalkan begitu saja untuk naratif L2 ya, karena gue masih ada feeling ketika nanti memang Bitcoin boom ya, orang pasti mata itu nggak ke Bitcoin lagi gitu, teman ya, karena Bitcoin udah mahal banget, pasti akan mengelirik option kedua, yaitu layer 2 Bitcoin ya. Layer 2 Bitcoin ini fungsinya untuk ngebantu transaksi, percepatan transaksi, dan ngebantu perkembangan jaringan di Bitcoin. Di sini ada stacks ya, ini juga L2 Bitcoin. Jadi kalau gue lihat untuk pergerakan atau price action dari si stack ini, memang dia secara tren itu sebenarnya masih naik ya, teman. Tapi di sini nggak kita pungkirin, dia saat ini dia ngebentuk sebuah support yang cukup kuat ya. Ini di area 1,8 gitu, teman. Jadi kemarin tuh sempat dia itu nyentuh di 1,8, teman-teman ya. Dan dia mencoba bertahan di situ. Tapi kalau saat ini kita lihat dia pas di level $2 pas gitu, teman. Ya. Dan untuk stack ini di sini gua lihat di sini ada apa namanya? supply yang memungkinkan dia kok akan stuck ya di sini ya, stagnan di sini. Ya. Dia masih pergerakannya di sini gitu, teman. Nah, syarat untuk si stuck ini agar bisa naik lagi, dia harus paling nggak itu berada di zona trendline-nya ya, di garis biru ini gitu, teman ya.
Baru kalau misalkan dia bisa ke 2,6 lagi dan bertahan, gua rasa ini ada kemungkinan si stock akan naik lagi ya. Kemarin kan sempat dia mempertahankan area 3,8 dolar gitu teman ya untuk kenaikannya, teman. Setelah itu dia koreksi. Nah, di sini kalau gua lihat sebelumnya ya, di sini ini berapa hari sih sebentar. Dari mulai penurunan ya, penurunan tajamnya di sini ke sini sampai dia naik lagi itu ada sekitar 15 hari ya, 15D. Coba sini 15 hari. Oke, jadi kalau gua cek ya secara histori, misalkan ini nanti akan ada kenaikan ya, kan saat ini untuk sentimen Bitcoin sudah mulai baik teman-teman. Tapi jangan salah, di depan masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bisa menyebabkan Bitcoin itu terkoreksi ya teman, Bitcoin terkoreksi. Tapi ya kalian ya gini teman, jangan beracuan nunggu sampai turun parah ya, karena ini udah 2024 ya. Jadi strateginya manfaatin setiap penurunan tajam itu buat akumulasi, intinya seperti itu. Jadi kalian nggak takut ketinggalan juga, seroknya itu intinya nggak takut lah ya, intinya nggak takut ketinggalan. Kalau main DCA itu enak cuy ya. Di sini teman-teman, kalau gue lihat ya, kalau kita berkaca pada histori sebelumnya di 20 Januari 2004 ya, ini selisih 15 hari, harusnya nih ya si STX ini bisa naik nanti di sekitar 29 Mei. Ya, di 29 Mei harusnya dia bisa naik nih. Ya. Jadi bisa dibilang kalau dia mengikuti historinya ini, di pas 29 Mei dia bisa gini. Ya, gini ya. Rasa pergerakan, pola-pola pergerakannya kan seperti ini. Dan untuk saat ini ya kemungkinan kalau untuk si stock ini, kalau kita cek dari pola-pola pergerakan volume transaksi ini banyak yang ngejual ya, dan ini kemungkinan masih kelihatan banget ini akan mengalami koreksi ya teman. Meskipun di sini penjualannya sudah mulai kecil sih ya teman ya, lebih stagnan nih ini teman ya, lebih stagnan. Dan kalau coba kita cek ya di RSI-nya, ini sebenarnya memang kalau kita lihat ini sudah mencapai sebuah batas bawah dari sebuah RSI ya. Jadi secara harga sebenarnya dia harusnya bisa naik ya. Mungkin karena memang demand-nya yang belum ada, ini yang memungkinkan si stock ini stay aja ya di sekitar 1,8 sampai di harga 2 dolar untuk saat ini gitu teman. Karena di sini gue lihat ya untuk RSI dari si stock ini gitu teman ya, di sini dia sampai ngebentuk sebuah triple support ya, di harga atau di range yang sama atau di tempat yang sama untuk segi RSI-nya ya. Jadi gue rasa ini masih harganya itu masih gini nih cuy. Jadi dia masih stand ya, stay ini gini ya. Dia masih stay ini. Gue rasa ini akan turun ya. Dia masih stay dan ini mencoba untuk mencari momen di mana nanti ketika dia udah dapat momen, dapat demand yang cukup besar, gue rasa dia akan langsung naik ini. Ya, gue rasa seperti itu ya. Oke. Dan dari segi MACD untuk si stock ini atau STX ini sebenarnya teman, ini sama ya seperti Bitcoin pergerakannya ya, dia kan layer 2 memang ya. Jadi ini kalau gue lihat memang masih ada kemungkinan si stock itu naik ya. Tapi kalau gue lihat dari segi volume transaksi dan dari segi RSI, kenaikan dan penurunannya ini masih sebatas konsolidasi ya kalau untuk saat ini sih. Ya, masih sebatas konsolidasi. Artinya dia itu kalaupun nanti ini ada naik ya, dia itu masih nanti kepentok di sekitar 2,2 atau 2,1 dolar. Ya, jadi artinya untuk price action yang dilakukan si STX ini kemungkinan masih bisa di 2,21. Tapi kalau gue lihat tadi ini kan lebih condong ke penurunan ya teman. Lebih condong ke penurunan. Jadi gue rasa ini kalau misalkan nanti dia mengalami suatu penurunan ya. Ini ya cuy, ini masih kemungkinan ya, sebentar ya, masih mungkin bertahan di sekitar 1,9 ya kalaupun ada penurunan.
ya. Jadi artinya saat ini kalau gue lihat secara market saat ini naik turunnya tuh masih sedikit ya, karena dari volume transaksinya cukup kecil. Jadi dia masih, gue rasa untuk saat ini dia masih menunggu momen yang tepat ya buat dia ambil tindakan up atau makin merosot tajam gitu teman ya. Ya sama lah ya seperti ini nih, sama hampir sama seperti ini. Nah di sini ya, dia saat ini dia kan juga nunggu momen ini ya. Jadi dia tuh masih sideways, setelah penurunan tajam dia itu sideways dulu sampai akhirnya dia nemuin momen yang pas, ada demand yang cukup bagus ya, alhasil dia naik tajam. Nah ini juga sama untuk pola pergerakannya atau persepsinya dari si STX ini ya. Saat ini dia masih menunggu momen ya teman. Nah apakah saat ini itu adalah momen yang pas buat nyicil-nyicil? Gue rasa sih momen yang pas ya buat nyicil-nyicil untuk saat ini. Atau enggak kalian nunggu penurunan sedikit lagi di area 1,9 baru kalian sikat lagi ya. Tetap pakai uang dingin dan Dior ya teman. Oke. Next untuk layer 2 berikutnya ya. Di sini gue akan coba cek lagi layer 2 berikutnya. Sebenarnya ini apa namanya, layer 2 yang cukup baru ya. Namanya itu Merlin ya teman. Di sini gue mau cek ya. Karena bagi gua si Merlin kan pernah gua review temennya dengan investornya itu yang nggak kaleng-kaleng, dan dia salah satu layer 2 yang masih gua bisa bilang undervalue banget ya kalau melihat dibandingkan kita compare dengan layer 2 lainnya gitu teman. Nah, bagaimana price action dari si Merlin ini ya. Jadi kalau gue lihat memang ini benar-benar dia terjun parah ya. Tapi di sini dia sudah mulai ngebuat suatu pergerakan datar ya temen ya, dari pola-pola candlenya gitu ya. Ya, jadi dia udah mulai di sini nih temen. Jadi datar, nggak mengalami penurunan yang cukup signifikan lagi gitu temen ya. Tapi memang secara grafik ini benar-benar turun ya. Kenapa grafiknya cuma ini doang bang? Karena dia baru ke listing di baru ini ya 19 April nih teman, di Ayu juga gitu teman. Nah di sini karena di time frame 1D-nya itu masih belum ini, kita akan di time frame 4 jam ya buat ngelihat atau ngepantau pola-pola dari pergerakan si Merlin ini gitu teman. Oke, ini ya terlihat banget ini untuk pola-pola pergerakannya dari si Merlin ya. Jadi memang ini masih tren turun ya kalau gue lihat sih. Untuk si Merlin ini masih trennya itu turun, dan supportnya juga masih terlihat banget ini ya, turun banget untuk trennya. Nah ini trennya itu turun lah intinya, pokoknya ini trennya turun. Dan seperti biasa ya kalau turun kan dia apa namanya, ngebentuk layer high, layer low gitu temen ya. Dan saat ini memang sebenarnya kesempatan banget ini buat kalian tuh masuk ya. Kalau gue lihat dari segi pola lower high lower low nya ya gitu teman. Sebentar nih ya, kalau gue lihat dari pola-pola pergerakannya ya. Nah, ini kemungkinan masih ada peluang turun dikit gitu teman ya. Masih ada peluang turun dikit, tapi ini sudah ngebuat suatu support ya. Biasanya ini sudah waktunya ya, sudah waktunya mulai dia akan mengalami pembalikan arah gitu teman. Ya, sebenarnya untuk saat ini kalau ditanya apakah saat ini cocok buat masuk di Merlin, gue rasa sih ini cocok-cocok aja sih. Ya. Karena gini nih, cuy. Kalau dia ngikutin pola-pola pergerakan penurunannya gitu teman ya. Jadi saat ini memang dia udah ngebentuk suatu support di sini yang memungkinkan ini ada demand yang cukup besar di area 0,34 untuk si Merlin ya. Jadi kalaupun nanti ada turun harga untuk si Merlin di sini, ini masih bisa tertahan ya. Jadi apakah saat ini tuh adalah momen yang pas nih bang buat kita akumulasi? Yes ya teman. Kalau kalian lihat ya price action atau pergerakan dari candlenya atau aksi dari harga Merlin ya, memang ini sudah dia itu berada di titik supportnya gitu ya. Kalau kalian perhatikan sebentar nih, gue buletin lah ya biar enak nih, kalian perhatiin tuh ya, apa yang terjadi ketika bulatan ini udah terjadi atau support ini udah terjadi, dia akan mengalami pemantulan harga gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya saat ini tuh
momen yang pas ya buat kita itu mulai cicil-cicil nih untuk si Merlin, karena kalau kita lihat memang untuk penurunan harga dia udah tinggi banget cuy. Ini bener-bener penurunannya udah tinggi banget nih ya. Nih, kalaupun nanti dia ada kenaikan ya, kalaupun nanti dia mulai ada kenaikan gitu, itu kemungkinan akan ngarah kemana ya. Jadi untuk target gua untuk Merlin ini kemungkinan ya area terdekat yang akan dicapai Merlin mungkin ada di sini ya teman, di area 3,9 ya. Untuk ini area terdekat ya, dan mungkin untuk area galong ini di sini ya di area 0,4 ya. Jadi kalian bisa targetin kalau misal kalian scalpingan itu ada di sini di area 0,4, dan saat ini area masih 3,6. Artinya kalau misalkan ada pergerakan di target pertama itu udah ada pola pergerakan yang ngasilin opit sekitar 6,95%. Ya, kalau misalkan nanti dia bergerak di target gua kedua di arah 0,618 Fibonacci, itu bisa aja dia akan ke harga berapa sih ini? 0,4 ya, itu berarti sekitar 14,43% ya untuk returnnya teman. Oke, jadi itu ya. Jadi saat ini adalah momen sebenarnya yang pas buat mulai cicil-cicil untuk si Merlin ya L2 Bitcoin ini. Gitu teman ya. Kalau gue lihat dari pola-pola pergerakan dari si Merlin ini. Oke. Dan yang terakhir teman, gue mau coba ya ini. Coba lihat ya. Ini dari core juga nih ya, core ya. Sebenarnya core itu L1 sih ya teman. Tapi dia juga ada kaitannya dengan ekosistem staking ya untuk Bitcoin gitu teman. Oke. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba cek ya untuk marketnya si core ini teman. Oke teman, di sini gue udah masuk ya, ini di marketnya si core DAO gitu teman ya. Di time frame 4 jam kita akan cek di time frame 1 harinya aja, jadi biar lebih enak gitu teman. Nah, ini juga core ya. Oke ya teman, di sini teman kalau gue lihat untuk market si core ini memang sudah mulai ada pola-pola pergerakan kenaikan ya teman ya, atau pola-pola bisa gue bilang itu dia sudah mulai reversal dari tren turunnya ya. Karena kan selama ini dia memang trennya turun ya, setelah dia naik parah nih sampai di 4,3 dolar per kepingnya. Dan saat ini kalau gue lihat untuk pergerakan atau pergerakan harganya lah ya, dia itu mulai ada kenaikan ya. Dan di sini dia nunjukin bahwa di sini dia ada support yang sangat kuat ya terbentuk, karena ini dia sideways ini dari mulai 10 Mei sampai 15 Mei itu di area yang sama di 1,5. Artinya ini di 1,5 ini adalah area support yang bisa gue bilang ini adalah area support kuat ya. Jadi kalaupun nanti ada penurunan, gue yakin ini masih akan tertahan di area 1,5, dan harga saat ini itu udah di 1,8. Oke ya. Nah, kalau gue lihat memang untuk harga dari si core ini memang dia cenderung menipis ya untuk segi volume transaksinya. Jadi untuk saat ini gue rasa dia nggak akan kemungkinan ya untuk saat ini nggak akan ada kenaikan yang cukup signifikan, karena gue lihat di sini volume transaksinya ini cukup turun ya, dan nggak cukup juga untuk volume pembelian yang memungkinkan bisa nge-push harga saat ini. Jadi gue rasa ini akan lebih condong koreksi. Jadi buat teman-teman yang mau masuk, tunggu aja koreksi dulu ya di 16 atau enggak di 17 lah ya, kurang lebih seperti itu. Dari segi RSI ini memang secara apa namanya supportnya ini sudah ada kenaikan ya, sebenarnya ada kenaikan. Nah tapi ini tadi kalau gue lihat dari apa namanya candlenya teman, itu sudah mulai menunjukkan bahwa dia itu udah pola-pola reversalnya itu kelihatan gitu teman ya. Jadi gue rasa ini kemungkinan koreksi ini bisa memungkinkan setelah koreksi ini, maksudnya ya bisa memungkinkan setelah koreksi ini gini dia akan ada kenaikan gini, itu kalau gue rasa sih ya. Ya karena di sini gue lihat juga dari RSI-nya dia double supportnya itu udah ada gitu ya. Biasanya akan ada kemungkinan dia bisa
nge-up ya teman-teman untuk si Cordo ini. Oke. Dan di sini gue juga lihat ya untuk MACD-nya dia baru konfirmasi bahwa akan ada kenaikan lebih lanjut untuk si Cordo ya. Ini sudah bersilangan, yang dari kemarin kita menanti-nanti ini sudah bersilangan ya, artinya ini kenapa harganya saat ini nggak naik, karena belum ada demand ya, belum ada demand. Jadi saat ini dari MACD-nya ini sudah nge-support banget bahwa dia akan ada kenaikan. Meskipun kalau dari segi volume transaksi ini belum ada tanda-tandanya ya, berasa ini akan gini, habis itu dia gini, berasa akan seperti itu ya teman ya. Dan untuk saat ini bagaimana bang? Saat ini gue rasa dia masih ada potensi atau peluang turun ya. Kalau misalkan kalian tanya bang, area entry di area mana, kalian bisa entry di sekitar sini ya, di 0,382 atau di area sekitar 1,7 lah ya, 1,7 ya, kalian bisa entry di situ teman. Dan untuk 1,7 sampai inilah ya, 1,7 lah ya, kalian bisa entry di situ teman, untuk apa namanya area buy gitu teman ya. Area sini nih, kalian bisa entry di area sini. Dan kemungkinan kalau misalkan kalian tanya target kenaikan ya, kita akan coba cek teman untuk target kenaikannya si core ya teman. Nah, gue rasa dia kemungkinan ya kalau mampu untuk nge-break out 1,9, gue rasa dia akan di sini gitu teman, di area sini untuk target kenaikannya. Sebenarnya ini areanya itu lebih ngarah di 1,618 ya, tapi biasanya gue kasih satu bar di bawahnya untuk target ke sana. Jadi gue bisa targetin dia bisa atau kemungkinan mengarah ke $2 lagi. Artinya kalau dari harga saat ini ada 13% lagi untuk kenaikan teman. Tapi kalau kita misalkan kalian entry di 1,7 nih ya, dan kalian targetin sini ya, ini ada kemungkinan kenaikan 17%. Jadi ya seperti itu. Oke, jadi mungkin itu aja teman ya, beberapa L2 dari Bitcoin yang mungkin bisa gue cek untuk price actionnya seperti apa. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, dan tetap teman-teman, sebelum gue akhir video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dihanyakan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye bye.